Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Poppy Wulandari, NIM 17520500, Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah audio video yang berjudul Teknik Perekaman. Dalam presentasi kali ini akan ada beberapa bahasan, di antaranya pengertian mikrofon dan cara kerjanya, jenis-jenis mikrofon pada perekaman, dan beberapa istilah yang ada dalam rekaman dan pada audio video. Bahasan yang pertama adalah pengertian mikrofon. Mikrofon atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan mikrofon adalah suatu alat atau komponen elektronika yang dapat mengubah atau mengkonversikan energi akustik atau gelombang suara ke dalam energi listrik atau sinyal audio. Mikrofon merupakan salah satu alat yang tergolong transducer karena alat ini berfungsi sebagai pengubah suatu bentuk energi ke energi lainnya. Itu akan ikut bergetar dan menggetarkan diafragma, dan sebuah magnet kecil yang permanen atau tetap yang dikelilingi oleh koil atau kumparan akan menciptakan suatu medan magnet yang gerakannya seiring dengan gerakan koil. Pergerakan voice coil di medan magnet inilah yang akan menimbulkan suatu sinyal listrik. Sinyal listrik ini yang dihasilkan kemudian dialirkan ke amplifier atau penguat atau perekam suara sehingga timbullah suara yang lebih jelas dan lebih keras. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis mikrofon dalam perekaman. Yang pertama adalah mikrofon untuk announcer. Mikrofon announcer digunakan untuk orang yang berbicara langsung di depan seperti saat rekaman. Dalam proses pembuatan lagu yang digunakan adalah mikrofon kondenser yang berkualitas tinggi dengan segala arah yang disebut omni atau omnidireksional. Letaknya dengan jarak 25-60 cm dari mulut pembicara. Jarak penempatan ini juga tergantung oleh kekerasan suara sang pembicara atau suara yang dihasilkan oleh orang yang berbicara. Yang selanjutnya adalah mikrofon yang digunakan untuk merekam dialog atau wawancara. Mikrofon ini digunakan untuk melakukan wawancara. Pada umumnya, mikrofon yang digunakan disebut mikrofon kondensor yang berkualitas tinggi, dan kedua pembicara biasanya duduk berdampingan sehingga dapat menghasilkan suara yang maksimal. Yang selanjutnya adalah mikrofon untuk drama. Mikrofon ini terbagi menjadi dua, yaitu bidireksional atau omnidireksional yang biasanya digunakan oleh setiap pemain. Mikrofon ini biasanya digunakan pada drama-drama yang bersifat langsung seperti drama musikal dan lainnya. Sedangkan pada drama yang dilakukan di televisi itu disebut gun mic atau kondenser dengan polar arah superkardioid dengan menggantungkan mic tersebut pada ketinggian tertentu pada boom stand dengan sudut 30 derajat yang diarahkan ke pembicara. Karena pemilihan mic ini dikarenakan mic tidak boleh terlihat oleh penonton. Yang selanjutnya adalah mikrofon untuk penyanyi atau vokalis. Mikrofon ini biasanya digunakan oleh penyanyi atau vokalis band untuk bernyanyi. Disebut dengan mikrofon dinamik atau kardioid, superkardioid. Mikrofon ini dipilih karena dapat mengeraskan suara. Yang selanjutnya adalah mikrofon yang digunakan oleh penyanyi atau vokalis band. Mikrofon yang digunakan untuk bernyanyi oleh seorang vokalis atau penyanyi biasanya menggunakan jenis mikrofon dinamik dengan jenis kardioid dan superkardioid. Dipilihnya mikrofon ini dikarenakan dapat mengeraskan suara penyanyi dan suara yang dihasilkan tidak pecah. Yang selanjutnya adalah mikrofon pada alat musik flute atau alat musik tiup. Mikrofon pada alat musik tiup ini biasanya
ditempatkan di depan lubang keluarnya suara agar suara yang dihasilkan oleh alat musik dapat didengarkan secara jelas dan keras. Untuk jarak pemasangannya bisa disesuaikan dengan kerasnya suara yang dihasilkan oleh alat musik. Yang selanjutnya adalah mikrofon yang digunakan pada jenis alat musik timpani. Alat musik timpani atau kettle drum adalah alat musik yang termasuk ke dalam alat musik keluarga perkusi atau alat musik pukul. Alat musik ini terdiri dari sebuah kulit yang disebut sebagai kepala yang dipakaikan di atas sebuah mangkuk besar atau kecil yang secara tradisional terbuat dari tembaga. Mikrofon pada alat musik ini biasanya dipasang di atas alat musik di sebelah pinggir alat musik agar tidak mengganggu pemain alat musik. Yang selanjutnya adalah mikrofon pada drum set. Peletakan mikrofon pada drum set terdapat beberapa aturan, antara lain 2 mic diletakkan di atas perangkat drum ya, untuk mendapatkan efek stereo, satu di kanan dan satu di kiri pada bagian high tom-tom dan medium tom-tom. Yang kedua, mic untuk snare drum dengan jarak kira-kira 10 cm. Mic di atas snare dapat juga menangkap suara hi-hat. Lalu yang ketiga adalah mic pada bass drum, dapat dipasang di dalam bass drum dengan jarak 10 cm. Yang selanjutnya adalah sistem perekaman berbasis komputer atau DAW. DAW atau Digital Audio Workstation adalah sebuah sistem perekaman berbasis komputer yang dirancang untuk menggantikan studio rekaman tradisional. DAW memiliki segala kemampuan dari studio rekaman tradisional seperti multitrack recording dan playback, juga menggunakan berbagai FX untuk mixing seperti kompresor, reverb, dan EQ. DAW modern bahkan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh sistem studio rekaman masa lalu seperti kemampuan undo, redeconstructive editing, vocal correction, dan drum replacement, AMP simulator, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah multitrack software. Multitrack software adalah alat yang digunakan untuk memproses data hasil rekaman. Biasanya sudah dilengkapi plugin seperti kompresor, reverb, EQ, AMP simulator, drum replacement, dan lainnya. Lalu format file hasil mastering digital. Ada beberapa jenis format file hasil mastering digital yang akan disimpan. Yang pertama adalah MP3 atau MPEG-1 audio layer 3 atau lebih dikenal dengan MP3 adalah salah satu format berkas pengkodean suara yang memiliki kompresi yang lebih baik sehingga ukuran berkasnya memungkinkan menjadi lebih kecil. Berkas ini dikembangkan oleh seorang insinyur yang berasal dari Jerman yang bernama Karl-Heinz Brandenburg. MP3 ini memakai pengodean pulse modulation. Yang kedua adalah MIDI atau Musical Instrument Digital Interface, adalah sebuah standar hardware dan software internasional untuk saling bertukar data di antara perangkat musik elektronik dan komputer dari merek yang berbeda. Pada umumnya, MIDI ini memiliki ukuran yang relatif kecil dan digunakan sebagai ringtone dan sering digunakan sebagai ringtone ponsel. Yang ketiga adalah WAV atau singkatan dari waveform. Waveform audio format merupakan standar format berkas audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Lalu yang selanjutnya adalah AAC yang merupakan singkatan dari Advanced Audio Coding yang merupakan standar format berkas audio kompresi. AAC atau Advanced Audio Coding ini merupakan
format yang memiliki kualitas suara yang lebih baik dibandingkan dengan MP3 dalam bitrate yang khususnya memiliki bitrate di bawah 100 kilobit per second. Lalu yang selanjutnya adalah WME atau Windows Media Audio Saw, merupakan berkas rekaman Advanced System Format yang turut menyertakan data audio yang dikompresi dengan kodek WMA. Lalu yang selanjutnya adalah Real Audio, merupakan format audio yang dibuat oleh Real Network yang pertama kali dirilis pada tahun 1995. Format ini biasa ditemukan pada bitrate rendah yang biasanya digunakan dalam layanan streaming. Lalu yang selanjutnya adalah Vorbis atau Vorbis yang merupakan metode audio kompresi audio kehilangan gratis dan terbuka yang diprakarsai oleh Yayasan zip.org dengan bertujuan untuk menggantikan format MP3. Lalu yang selanjutnya adalah polifoni. Polifoni adalah salah satu jenis alat musik yang disusun berdasarkan banyaknya suara yang dihasilkan dengan alat musik homofoni. Musik polifoni ini lahir sejak 1200-an dan pada saat itu mencapai puncak kejayaan atau banyak yang menggunakan adalah tokoh musik Johann Sebastian Bach. Di masa ini, polifoni itu biasanya sering disebut ringtone HP. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang teknik perekaman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.